Oh, nggak bisa Pak, ini kalau HB6 itu nggak bisa saya kasih obat, tetap aja transfusi darah katanya gitu. Ini Oh, kalau bapak ini kalau pulang katanya, terus tiba-tiba di parkiran bapak itu kesandung jatuh, ya itu jelas. bakalan koma Pak. Indo, 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 Indoriek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV bersama saya Anton. Dan kali ini aku sendirian guys, nggak sama istriku lagi. Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol podcast pendek lah bersama sahabatku yang ada di Solo Indonesia. Ini juga reaction tentang Malaysia juga ya guys ya. Ini dia, ada Cak Mojib. Apa kabar Cak? Azek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Gimana Mojib. nih kabarnya, Ton? Baik, sehat, alhamdulillah. Kamu gimana Cak? Masya Allah, sehat-sehat, alhamdulillah, sehat. Sehat-sehat ya. Masih belum itu ya, belum bosen ya ngeriak ya. Masih lah, itu Masih kan ya. memang ya begitu Pekerjaan. pekerjaan. Tapi Jadi memang apa ya, lebih fokus sih mungkin lah, lebih fokus sekarang itu kan. lebih fokus ya. Dulu Iya kan sama. perasaan kamu selain nge-YouTube kan ada kerjaan juga. Iya kalau Apa dulu itu dulu? ada butik kan dulu itu. Butik, terus Iya ada jualan. restoran. Kalau restoran masih jalan sampai sekarang, terus Masih sekarang jalan. nambah penginapan, Tuh, alhamdulillah. banyak bisnisnya Cak ya. Alhamdulillah ya Cak ya. Luar biasa Cak Mojib ini. Penghasilannya ini sudah ribu-ribuan ringgit ini, puluhan ribu mungkin. Amin, Amin ya. amin. Jadi ada apa tadi? Penginapan, restoran. Penginapan, ya restoran kecil-kecil lah, bukan yang Ya, besar. restoran. Terus apa lagi tadi? Udah penginapan, terus restoran itu untuk sekarang ya. Tapi nanti mau buka lagi itu kayaknya ini mungkin lebih ke laundry, pengennya gitu sih. Tapi belum Laundry. belum, iya. Nah, laundry itu bagus juga kalau untuk di Solo ya. Banyak juga anak Iya karena kuliah di situ. pendatangnya banyak di Ya, Solo itu, anak kuliah betul. juga. Laundry. Mantap Gitu. juga, Cak ya. Kamu bisnismen ya, Cak ya? Ya sedikit banyak karena kita mulainya memang dari awal tuh bisnis Bisnis kan. ya, ya, betul. Dari awal nikah itu memang bisnis. Jadi kita memang basicnya itu ada bisnis gitu. Jadi kalau YouTube itu dulu kan sampingan gitu aja. Jadi sampai sekarang pun ya ngatur waktu aja buat ngonten gitu aja, biar ngisi-ngisi waktu luang aja. Jadi yang buah tin dulu itu masih enggak? Buah tin sekarang saya kurangi karena kan kemarin itu agak-agak drop dikit lah. Maksudnya penjualan itu nggak seperti kemarin-kemarin. Jadi saya stop dulu lah stok-stoknya karena kan kemarin saya juga sakit kan. Jadi ya udahlah. Tapi nanti kayaknya 1 bulan lagi akan stok lagi lebih banih lagi gitu. Itu Tetap ekspor jalan apa? sih tapi nggak. Ekspor. Ya biasa kita jualnya itu ke Arab bisa, terus ke Arab, wih deh. iya. Mantap ya. Arab terus kemana lagi? Terus terakhir itu Malaysia, terus Singapura juga ada yang Oh, Malaysia juga ada. pesen. Iya. Luar biasa. Cuman kalau Malaysia itu kalau sekarang itu agak susah keluar negeri karena peraturan sekarang itu agak-agak susah karena harus ada karantina dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya mudah, cuman karena kita itu tanaman itu agak susah sekarang gitu. Iya, iya. Kayak di Australia gitu, kalau bawa tanah sedikit aja langsung di Iya, scan gitu kan. bener. Iya, iya, iya. Ya Kayak betul gitu. juga sih. Cuman kalau skala besar juga lewat pos. Beda. Kalau saya belum skala besar sih, lebih ini, lebih Per ke orang. retail, perorangan. Karena Oh. biasanya customer itu kita datangkan biasanya perorangan, bukan yang retail, bukan yang kontainer dan lain sebagainya. Oh. Kalau dapat kontainer ya enak juga sih. Ya, Cuman siapa tahu. produksi di Indonesia itu belum banyak Ton. Jadi peminatnya juga kurang sih sebenarnya di Indonesia itu untuk pohon tin itu sendiri. Tapi bukannya pohon tin itu banyak di Arab, kok malah ekspor ke Arab? Gini,
Setiap negara tuh punya varietas masing-masing, punya apa namanya itu Oh, jenis masing-masing. Jadi di Arab itu ada beberapa jenis yang tidak ada. Kalau kita cari di Arab Saudi itu ada yellow KSA, ya kan. mm-mm. Terus habis itu ya yang kuning-kuning buah-buah kuning itu Iya, banyak iya, yang dikeringkan itu. iya, Nah, iya. mereka biasanya tidak mendapatkan buah kualitas buah yang merah, terus istilahnya Oh, yang hitam seperti itu. Mereka cari varietas lainnya untuk dikembangkan di sana gitu. oh, berarti apa namanya itu beda-beda setiap tanah itu ya? Setiap ya beda-beda sih. Setiap, iya Jadi kan? kalau kalau di Jepang itu namanya ada Taiwan Golden Fig, terus ada Matsui Dolphin kayak gitulah. Terus Hmm, ada Brown Turkey Modified. Jadi dia asalnya dari Turki tapi digenetik iya, di Jepang iya, iya. gitu. Kayak gitulah Oh mainnya. gitu, mantap juga ya. Kamu pengetahuan kamu soal buatin oke juga ya. Ya Ya karena siapa kan tahu, kita udah berapa tahun juga kerja iya, aja. siapa tahu ada lagi subscriber yang mau beli buah tin dari kamu ya. Bisa. Banyak Tapi manfaatnya kan. semoga lah. Banyak banget. Hmm. Salah satu manfaatnya itu untuk hipertensi. Itu kalau kita rebus daunnya aja itu bisa turun ton. Iya toh. Betul. Kalau makan buahnya itu bisa menstabilkan jantung. Itu Kayak gitu. makan buahnya tuh makan biasa aja gitu, nggak dicampur-campur gitu. Enggak. Kalau Langsung. buahnya langsung dimakan aja itu. Itu Oh, menyumburkan. Dulu saya itu kan 5 tahun nggak punya keturunan. oh, Gitu kan. baru tahu Nah, aku ini. Nah jadi ini waktu terus. nikah gitu kan, Hmm. awal nikah sampai 5 tahun, dikira orang tuh kan wah mandul lah apa dan lain Iya, iya, sebagainya. iya, iya. Akhirnya saya tuh konsumsi buah tin, waktu itu memang kebun lagi banyak-banyaknya buah Iya, gitu. iya. Jadi hampir setiap hari saya konsumsi. Akhirnya apa di 2019 itu langsung hamil toh. Oh, Gitu. Sebelum-sebelumnya sudah hamil, cuman gak kuat gitu nggak kandungan. kuat. Iya, Nah, iya. ketika kita konsumsi buah tin itu menjadi lebih baik gitu loh. Reproduksinya, terus istilahnya ketahanannya untuk apa namanya itu janinnya seperti itu tuh lebih baik gitu. Hmm. Padahal itu sebelumnya sebelum punya anak yang sekarang itu kita udah 2 kali kan keguguran Oh, karena itu kayak jalan sedikit kita terus pendarahan gitu kan. di awal Nah, itu ya. iya di awal sebelum Oh, kita tahu buah tin itu manfaatnya gitu kan. Setelah kita makan buah tin itu sampai kita umroh waktu itu. hmm. Dibawa umroh itu si bayi itu. Dan kata Masih dokternya ini dalam perut. iya masih kecil kan. Ah, Kata dokternya ini bahaya banget kalau dibawa ke sana bisa guguran. Ah nggak apa-apa Bismillah. Ternyata ton kualitas apa namanya ya apa namanya sih di dalam reproduksi wanita itu ah. dan dinding rahimnya itu Hmm. lebih kuat ketika kita konsumsi buah tin itu sendiri. Itu Oh, ternyata saya baca penelitiannya itu, wah ternyata kayak gini saya bilang. ternyata banyak banget itu khasiatnya ya sampai Betul. banyak juga temanku tuh yang ada sih temanku yang belum punya anak gitu. Iya, Udah 5 tahun lebih gitu. heeh. Salah satunya bisa konsumsi itu, tapi memang harus rutin sih. Saya Rutin hampir ya. sebulan itu, hampir sebulan lebih sih. Sebulan itu cepet loh, Cak. Ya maksudnya 1 bulan kalau kita cari buahnya itu susah lah, oh. Oh, iya, iya, iya. Kalau di Indonesia, kalau kita nggak punya kebunnya sendiri susah karena dia itu ketika berbuah dari kecil sampai matang itu 3 bulan, ton. Oh gitu. Iya, ketika 3 bulan baru kita panen semua itu. Nah itu di situ saya Memang bisa. itu ya susah ya cari buahnya ya kalau di sini ya. Iya, beda. Kualitas buah kering sama buah basah itu beda. Iya, Jadi iya. memang disarankannya memang buah basah gitu. Yang segar ya. Betul. Kalau untuk cowok itu biar kuat, itu pucuknya, pucuk daun. Kuat apa? Ya, kuat gitu. kuat kuat Staminanya, staminanya. tenaganya Iya. gitu. Staminanya ya. Jadi Pucuk untuk daunnya direbus. pucuk daun direbus. Oh, airnya Nanti diminum. jadi pucuk daunnya itu kita ambil mungkin ada 5 ya kan, 5 pucuk dan lain sebagainya. Itu kalau seumpama 2 gelas nanti dijadikan 1 gelas. Itu Masya Airnya kan? Allah. Air Iya rebusannya. airnya, air Oh, rebusannya itu iya, iya. kental nanti istilahnya pekat gitu loh.
Nanti bisa dikasih madu kalau yang nggak suka pahit gitu. Nah, kalau aku biasanya konsumsi madu itu, madu-madu hitam gitu. Ya, itu juga bisa. Itu juga Salah oke lah satunya ya. itu. Nah, oke lah. Itu memang sunnah kan. Sunnah ya, iya. Betul. Ya, mungkin karena itu kemarin karena bisnis kamu yang banyak gitu ya, dan kemana-mana. YouTube kamu masih jalan kan, Cak? Maksudnya berapa biji yang jalan channelnya? 2 sih. 2 aja. Iya, 2 aja. Cak Mujib sama Cak Mujib TV itu. Jadi setiap hari kamu syuting kan? Enggak tiap hari. Enggak tiap Sesempatnya aja. Oh. Karena Tapi kamu upload tiap hari, kulihat. karena gini, konsep saya itu memaksimalkan atau efisiensi waktu gitu loh. Jadi ketika saya waktu luang, saya rekaman banyak gitu. Oh, jadi Setelah langsung itu banyak dijadwalkan. gitu. Betul, Oke. biasanya saya rekaman tuh 4 sampai 5 gitu kan. Oh. Nah, waktu kan memang ya udah waktu itu aja untuk rekaman, habis itu besoknya ya masih ngurusin bisnis yang lain gitu. Iya. Ngomong-ngomong, anak kamu ada berapa, Cak, sekarang? Baru 2. 2 ya, sama lah kayak aku berarti ya. Cowok-cowok semua? Iya, cowok semua. Aku Masya cewek Allah. semua malahan. Bagus, bagus. bagus. Jadi mungkin karena kamu sibuk YouTube, sibuk bisnis buah tin, penginapan lagi mau bikin kan, apalagi mau sudah bikin ya penginapannya? Udah jalan. Udah jalan ya, restoran lagi. Itu kamu sendiri yang apa itunya apa? Yang handle saya, Handle. yang handle. Jadi memang pikiran kemana-mana. Jadi bukan hanya memikirkan YouTube saja gitu loh. Jadi memang memikirkannya itu gimana supaya ini promosiinnya gimana nih biar gacor, biar istilahnya banyak Pak yang menginap gitu loh. Jadi kita harus adakan promo-promo. Terus kalau untuk restoran tuh kita harus adakan paket apa supaya memang ya jalan gitu. Ya mungkin karena banyak pikiran itu kamu kemarin katanya sakit. Iya, sakit biasalah. Sakit apa? Kalau kemarin tuh diagnosanya tuh lambung sih. Ya mungkin karena kepikiran banyak. Iya, banyak pikiran kamu itu, lambung. Gak ada yang ngasih THR soalnya. THR sudah buat sendiri, minta sama orang. Jadi lambung kamu kena. Iya, lambung kena gitu kan. Akhirnya ada apa namanya? Kurang darah, HB itu loh. Oh, HB-nya turun. HB-nya turun, yang normalnya 13 jadi 6. Wih, jauh banget itu. Jauh banget dan setengah itu, Cak. iya, setengah. Memang waktu itu saya memang ditahan-tahan aja. Pas waktu awal puasa oke, masih oke lah gitu kan. Tapi pertengahan puasa itu udah mulai kerasa banget. Kayak lemes banget gitu kan. Tapi saya paksa untuk puasa karena saya merasa itu nggak ada gejala apa-apa gitu loh. Tapi setelah lebaran itu memang saya nggak puasa itu 7 harian. Karena waktu itu waktu saya puasa terus gemeter kayak gitu. Terus keringet dingin kayak gitu, Ton. Oh, langsung jatuh enggak? Enggak, langsung rebahan aja. Kalau udah kayak gitu langsung rebahan, ya udah masih kuat lah. Terus habis itu saya buka puasa, makan, terus udah kayak biasanya. Akhirnya pulih lagi. Tapi setelah lebaran itu tepatnya di hari Jumat itu, ya jadi Senin kan lebaran. Jadi Jumatnya itu udah nggak kuat. Jadi kayak udah wajah itu pucat sekali gitu. Jalan masih kuat enggak? Masih, cuman kalau cepet dikit udah langsung kayak mau jatuh gitu. Jadi pelan-pelan jalannya. Pusing ya, apa ya. kunang-kunang gitu ya matanya. Kayak ditarik-tarik gitu dari belakang gitu kan. Terus habis itu ya udah ke IGD aja gitu kan. Akhirnya ke IGD. Karena niatnya saya tuh paling cuman sakit biasa. Paling disuntik vitamin, diinjeksi vitamin udah oke gitu kan. Iya, biasanya gitu, kurang vitamin C atau kurang vitamin apa gitu kan. Terus habis itu udah selesai situ, malah dokternya khawatir gitu. Lah ini kok pucat sekali Bapak, katanya. Nggak seperti biasanya. Kemarin biasanya kalau IGD itu nggak pucat banget gitu loh. Setelah injeksi pun itu sudah raut wajah itu beda gitu. Tapi waktu itu injeksi udah masuk, udah habis. Ya kan, vitamin semuanya udah masuk. Tetap aja pucat. Berarti dicek lab, langsung cek lab. Betul, langsung dokternya ini cek darah Pak. Wah, akhirnya cek darah. Ketika cek darah itu sendiri, dokternya langsung, wah bahaya Pak. Kenapa?
ya ini HB-nya turun dari Iya. 13 jadi 6. Itu bahaya tuh Cak, HB turun itu Cak, serius. Itu Cak. bahaya. Terus Iya. habis itu ya udah dok saya pulang aja gitu kan. Lo ngapain pulang? Iya kan ini ya udah saya pulang aja nanti saya balik lagi gitu kan. Eh, Oh nggak bisa pak, ini kalau HB 6 itu nggak bisa saya kasih obat, tetap aja transfusi darah katanya gitu. oh. Ini kalau bapak ini kalau pulang katanya, terus tiba-tiba di parkiran bapak itu kesandung jatuh, Iya, itu bakalan koma pak katanya. Iya, itu bahaya tuh kalau sudah setengah itu. Ngapain juga kamu mau pulang, Cak? Iya, Sudah setengah ya gitu. gitulah kan nggak mikir ke situ. Tapi ketika dokternya, ini bapak kalau kesandung dikit aja, padahal pas saya berangkat ke IGD itu saya kayak geliengan mau jatuh gitu kan, Wah, Iya, ini. iya, iya. Nah, terus waktu dokternya bilang ini kalau udah jatuh koma pak katanya, nggak bisa ditolong nanti. Wah, nggak ketemu sama keluarga, saya bilang. Terus Iya. habis itu, oh ya udahlah dok gitu. Gimana enaknya? Saya juga langsung takut waktu itu kan, karena dokternya bilang kayak gitu. Jadi langsung di opname. Opnam langsung, malam itu langsung masuk sudah, Langsung masuk. Langsung langsung masuk. langsung ditambah darah berarti. Belum, saya nunggunya sampai jam berapa ya? Jam 11 kayaknya Ton. Jadi jam 11 itu baru darahnya datang karena kan diambil di PMI dulu kan. Oh. Nah di PMI itu mencocokkan darah, terus istilahnya dites lab lagi darahnya itu mengandung apa kayak gitu. Oh. Akhirnya jam 11 itu baru dapat darah pertama. Dan itu Iya. tetap masih geliengan, nggak bisa kayak udah teler gitu. Iya, kamu jadi berapa hari di rumah 4 sakit? hari, 4 hari. Empat hari itu berapa darah kamu? 4 Empat 4 bungkus. kantong, iya 4 kantong itu. Makan 4 Dracula jadinya kan, Iya. makan darah. 4 kantong. Pantesan kalau kalian lihat guys ya, berubah nih Cak Mojib Iya, berubah ini. lah. Jadi agak kurus sekarang. Saya turunnya tuh 17 kilo loh tuh. 17 kilo. Itu dari puasa. Dari awal puasa sampai sekarang. Banyak banget itu 17 kilo. Banyak asli, banyak banget. Kalau kamu diet ya wajar ya, kayak aku Iya. diet. Ya, kamu dulu kan gendut banget kan. Iya. Sekarang udah kembali normal gitu loh. Kembali kayak enggak, kembali kayak kita waktu podcast bareng-bareng teman-teman itu loh. Iya, Sama sekarang. makanya. Kalau sepulang dari Malaysia kamu terus habis itu kan gemuk jadinya. Kan? Iya, kemarin soalnya kan aku apa ya, banyak penyakitnya, nggak Iya. seger aku kalau Betul. gendut tuh nggak seger. Mending aku biasa aja lah, nggak usah gendut-gendut banget. Iya, benar. Tapi sekarang sudah sehat ya Cak? Alhamdulillah sehat. Jadi apa ya? Fresh lah gitu. Maksudnya enggak yang gemuk banget gitu kan, tapi ya kurus sih. Iya. Sekarang 65. 65. Iya. Tambahin lah 5 kilo lagi lah. Iya, harusnya segitu sih. 70. Karena kan tinggi saya itu 175. Jadi kalau 65 itu kayak krempeng banget jadinya. Iya, kelihatan banget. Ini kamu yang kelihatan. Iya, tuh kan. Jadi Iya. nggak ada. Iya, mending ditambahin 5 kilo lagi lah. Makan Iyalah, lagi. bismillah lah. Bisa lah. Bisa Bisa. Masih makan terus. sudah kepala 4 belum umur kamu? Hampir sedikit lagi. Hampir, sedikit lagi ya. Ya mirip-mirip lah ya sama aku lah ya. Sama lah. Ya tinggal melangkah 1-2 tahun. Tinggal melangkah ini. Wah. Tinggal melangkah sudah kepala 4 ya. Iya, tinggal melangkah ini. Nggak tahu sudah kita. Ya sebenarnya pengen juga sih pensiun kayak gitu, kayak kamu gitu kan, pensiun. Mana aku aja balik lagi nge YouTube. Allah. Pensiun apa? Pensiun apa? Kan Ini kemarin pensiun kan. Iya, kemarin pensiun sedikit lah, baru 2 tahun aja pensiun. Iya, Ini balik 2 lagi. tahun. Pengen aktif lagi di YouTube. Iya sih, karena eman-eman Ton, karena udah jalan gitu kan, Iya. tapi malah di pinggir jalan malah. Aku tuh susah balikin mood kemarin ya, nanti lah aku cerita ya di video Cak Mojib ya. Siap. Nah sekarang tentang Cak Mojib dulu ya. Jadi sudah selesai apa namanya sakit itu, bikin video lagi apa, kamu itu nggak itu apa Cak, nggak ngerasa bosen gitu? Aku dulu kan ngerasa bosen banget sudah buat react, buat apa gitu. Ya sebenarnya kalau merasa bosen sih ada gitu kan.
Jadi sempat untuk kayak pensiun gitu kan. Tapi eman-eman gitu loh, karena channel itu udah berkembang gitu loh. Maksudnya udah jalan gitu. Iya. Kalau kita tinggalkan kan malah gak ada apa-apanya nanti. Maksudnya Iya. subscribernya juga hilang gitu kan, semuanya hilang gitu. Iya. Ya enggak, Jadi yang maksud aku kalau aku kemarin ngerasanya udah terlalu gimana ya? Sudah nggak ada lagi rasa mood kalau pengen lah. moodnya itu sudah hilang banget. Pengen syuting itu aduh males banget. Capek banget gitu. Mau syuting. Apa nggak ada rasa kayak gitu, Cak? Males iya. Males. Saya Males kemarin aja. sebelum pas apa namanya itu puasa, itu saya nggak rekaman. Dari Satu tanggal pun. 1 pun. Itu stok lama semua. Tapi kamu Satu sudah pun. stok dari awal kan sebelum puasa. Iya, tapi sebelumnya gitu loh. Iya. Memang stok gitu, cuman stoknya kan enggak banyak gitu loh. Makanya Iya. saya hampir berapa hari itu kalau dihitung 13 harian lah nggak upload video. Gitu. Karena memang tidak ada stok waktu itu, dan memang dari pertengahan Ramadan itu sampai Lebaran itu nggak video, nggak syuting. Kalau aku dulu biasanya kalau puasa itu malam, habis buka gitu, habis taraweh gitu, enak itu. Iya. Kalau saya pagi. Kalau pagi lagi puasa tuh, aduh pengen minum, kan Enggak mau lah. ngomong terus aku. Ya kalau aku sih gitu tuh. Ya udahlah kalau kayak gitu, Cak Mojib semoga sehat terus lah ya. Amin, amin. Doakan. Semoga doakan apa? Ya doakan subscribernya juga Ya, sehat-sehat gitu kan. Amin ya. Semoga sukses terus dengan bisnisnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau bisa ya ajak-ajak lah bisnis aku ini, karena aku juga mau Ayolah, bisnis. saya juga mau lah diajak-ajak sama bos besar ini Bos ya kan. besar dari mana? Sultan, Amin. ini Mas Sultan. Jangan ragu guys, ini dia Sultan guys. Sultan ini Hamengkubuwono. Duh, minumnya aja coba lihat botolnya itu, masya Allah. Nanas guys. Itu punya anaknya paling. Iya, punya anakku, tahu aja kamu Cak. Iyalah. Oke lah, Cak. Makasih ya Cak ya sudah podcast ya Cak ya. Sudah Oke. cerita, sudah Siap. share-share pengalaman, berbagi cerita tentang sakit kemarin ya. Aku tuh Siap. kemarin tuh shock juga lihat di WhatsApp lu. Kenapa Cak Mojib sampai di dalam rumah sakit itu kan aku pikir ini kebanyakan bikin konten Cak Mojib ini aku. Iya, aku pikirnya gitu Cak. Wah ini tiap hari Cak Mojib ini bikin konten. Ini parah Cak Mojib ini. Nanti dulu istirahat dulu Cak. Iya, sebenarnya kan mikirnya pada ke situ sih. Istirahat lah, Cak, jangan terlalu diforsir gitu. Iya, terlalu Sebenarnya diforsir. enggak gitu. Saya tuh santai-santai. Jadi syuting video itu paling seminggu 2-3 kali udah. Iya, Tapi iya. memang fokus ke bisnis yang lainnya itu yang memang kayak mungkin ada kerusakan itu menjadi kayak beban kayak gitu. Ini gimana iya, sih cari tukang susah-susah kayak gitulah. Soalnya kamu Biasalah. banyak cabang Gitu iya, loh. sana. Jadinya Makanya ya kemarin itu. tuh sama dokter dikasih obat lambung kan. Oh, Wah ini banyak pikiran. tahu dokternya ya. Iya, karena lambung itu bermasalah karena memang di atas itu terlalu banyak. Oh, bisa Iya. ke lambung juga ya? Iya, asam lambungnya naik nanti. Oh, Karena kan asam- saya juga suruh makan susah gitu loh. Saya orang yang Oh iya gitu. Jadi ngaruh ke mood makan ya, mau makan. Betul. Jadi kayak ngobrol sama mungkin meeting dan lain sebagainya itu udah lupa makan. Besok pagi makannya kayak gitu. Jadi Oke emang lah. gitulah, susah makan lah gitu. Tapi sekarang sudah Wah alhamdulillah. enak. Kalau sekarang pengennya tuh 3 kali sehari ya kan. Kayak gitu. Udah balik Iya, lagi. udah Tapi balik memang lagi. mikir. Maksudnya selepas dikasih sakit itu ada hikmahnya. Jadi kita mikir, oh iya kita harus merawat badan kita, tidak Iya, hanya betul. kerjaan aja kayak gitu. Yang penting itu kesehatan, Cak. Kalau kita nggak Betul. sehat, kita nggak bisa cari rezeki, ya kan? Betul. Nggak bisa ngurusin anak, nggak bisa ngurusin keluarga, istri juga Iya. perlu dikasih makan, ya nggak? Kalau Betul. kita nggak sehat. Iya. Yang penting sehat. Yang paling kerasa itu ketika ini Ton.
ketika istilahnya sakit nggak bisa ngurusin anak. Kan biasa Betul. setiap hari kita ngurusin anak tuh. Iya, Tiba-tiba kita kok cuman berbaring aja gitu kan. Iya kan, nggak Terus enak anak kan kayak namanya. kayak anak tuh kapan sehatnya gitu nanya Iya, kan. iya betul betul. Belum sehat, Bapak belum sehat gitu kan. Semoga Iya sehat-sehat gitu kan. teruslah kita ya. Semoga Gitu. kita nggak ada sakit-sakitnya lah, amin. Amin. Tapi ingat loh, sakit itu kan penebus dosa gitu kan. Penembus dosa, Penghapus dosa. penghapus dosa. Terus, terus. Iya, maksudnya sakit pun itu ada hikmahnya, ada iya. baiknya untuk kita. Mungkin kadang kita itu lupa gitu loh untuk bersyukur tentang Iya, sehat betul, ini. betul. Makanya Allah kasih sakit kepada kita. Kayak Iya gitulah. betul betul betul. Iya kan, berkat sakit ini jadi paham. Oh iya ya, Iya. ternyata sehat itu mahal gitu Iya, kan. mahal banget sehat itu. Iya. Kalau Mahal. sakit, waduh, pusing mikirinnya. Pusing lah bener. Gitulah. Iya iya iya. Ya udah Cak ya, makasih ya Cak ya. Oke, siap. Makasih banyak. Nanti kita lanjut ya ngobrol di channelnya Cak Mojib ya. Bisa. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe channel Cak Mojib, subscribe juga channel Cak Mojib. Kayaknya sudah subscribe semua deh. Soalnya Indoreact TV sama Cak Mojib channel itu sudah gedean Cak Mojib sekarang aku lihat. Iya, karena balapan. Dulu itu Anton tuh konten tiap hari, guys Iya, ya. iya, iya, Sedangkan saya waktu itu bolong-bolong. Iya, iya, Ketika Anton sudah vakum, saya yang tiap hari kayak gitu. Oh iya iya. Ya udah kayaknya sudah subscribe semua deh ke tempat kamu Cak ya. Ya bismillah lah, bismillah. Oke, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.